Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melsa Indah akan menjelaskan mengenai konektivitas antara ruang dan waktu. Pengertian ruang. Ruang adalah suatu tempat atau wilayah yang di permukaan bumi yang baik secara keseluruhan maupun secara bagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Ada 5 poin yang pelajari tentang konsep ruang. Ruang tidak terbatas hanya pada udara, tetapi juga terbatas pada lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Yang kedua adalah ruang tidak bisa berdiri sendiri, di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Yang ketiga, setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung sumber daya yang dapat dihasilkan oleh ruang tersebut. Yang keempat, ada ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Yang kelima, ruang tempat manusia berinteraksi sebagai makhluk sosial, dikarenakan manusia tidak dapat hidup berdiri sendiri. Interaksi keruangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada saling melengkapi, yang bisa kita ambil contohnya saling melengkapi satu sama lain. Mereka saling membutuhkan. Ketika di suatu wilayah memiliki satu sumber daya yang tidak bisa dimiliki oleh daerah lain, maka mereka akan melakukan ekspor impor terhadap daerah tersebut agar memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, ada kesempatan antara. Kesempatan antara yang dimaksud adalah di saat ada 3 daerah yang membutuhkan suatu bahan pokok seperti ikan, namun mereka akan memilih ruang atau suatu daerah terdekat yang akan mereka impor atau ekspor. Yang ketiga, ada kemudahan transfer. Alasan mereka untuk memilih yang terdekat dikarenakan biaya transportasi yang cukup mahal, mungkin bisa dibilang tidak terjangkau oleh suatu biaya, jadi mereka memilih yang lebih dekat. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan ke bentuk interaksi antar ruang. Yang perpindahan penduduk atau migrasi. Imigrasi adalah mobilitas seseorang atau perpindahan seseorang dari dalam negeri ke luar negeri, baik secara sifat yang menetap ataupun tidak. Beda dengan emigrasi. Emigrasi adalah mobilitas orang dalam negeri, baik orang luar yang bermobilitas ke dalam negeri, baik sifatnya sementara ataupun menetap. Yang ketiga, ada urbanisasi. Urbanisasi yaitu mobilitas penduduk desa pindah ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ada ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk desa kembali ke kota. Yang kelima, ada transmigrasi, yang mobilitas penduduk antar pulaunya dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Evakuasi atau mobilitas penduduk karena adanya bencana alam, seperti mereka yang bermasalah dengan keamanan. Sirkulasi adalah mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan mereka untuk menginap pada atau berpindah. Yang ke-8, ada komutasi, yaitu mobilitas dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada komunikasi. Mungkin komunikasi sangat penting dalam suatu interaksi, ya. Komunikasi itu dapat membentuk suatu interaksi dalam suatu ruang dikarenakan mereka akan komunikasi satu antara lain. Yang pertama adalah sarana televisi. Siaran televisi akan berkomunikasi kepada kita dan kita akan menangkap apa yang telah terjadi atau peristiwa apa yang telah terjadi pada dalam televisi tersebut. Yang kedua, ada streaming. Streaming ini hampir sama dengan live atau siaran langsung yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan sesuatu kepada kita atau menghibur kita. Yang kelima, ada website. Website itu merupakan jejaring dunia maya di internet untuk menyampaikan pesan-pesan kesan tertentu pada kita. Marketplace juga bisa dilakukan sebagai komunikasi, pertemuan antara penjual dan pembeli pada dunia maya atau internet. Yang ketiga, ada transportasi. Transportasi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah suatu ke daerah lain. Contoh perdagangan internasional yang melakukan ekspor dan impor. Mereka akan menggunakan transportasi untuk mengekspor dan impor barang atau jasa mereka. Pengiriman komoditas, perdagangan melalui transportasi darat dan udara dari situ suatu daerah ke daerah lain. Oleh sebab itu, interaksi antar ruang ini memerlukan ketiga hal tersebut. Setelah mereka berpindah, mereka akan menyesuaikan
dengan komunikasi mereka. Dan setelah mereka menyesuaikan dengan komunikasi mereka, otomatis mereka akan membutuhkan transportasi untuk mereka berpergian atau berpindah tempat. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan atau materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.